Dah. Enggak, belum, ntar dulu nyocokin dulu ini nih. Pas. Pas atau enggaknya kan. Hai. Opening yang bener, opening yang bagus, yang kayak semangat. Nah, Hai, maksudnya gitu doang. iya, sejarah Beat Komika kali ini bareng Ate. Eh. Gila, susah banget. Padahal gue nggak akrab sama dia, tapi gue nggak apa-apa deh. Gue juga nggak akrab tapi emang dikasih kaos gue. Plastik lah, plastik lah. Padahal gue jarang lah pakai ini. Hah? Kenapa ya? Kalau kita yang bikin kayak kita yang males pakainya. Ya sama, anak band juga pernah pakai kaos Iya bandnya kan? sendiri Iya ya kan? kan? Iya, Gue iya, juga, iya, iya. ngapain sih gitu. Iya. Mantap bang. Iya. Oh ini konten lo yang viral-viral itu ya? Amin, amin. Amin. Ini gue udah episode berapa ini? Halo, episode 4. 4. 3 aja udah viral banget, apalagi yang bonar parah sih. Mas, Apa? belum diupload. Oh, Ini namanya sejarah Beat Komika teh. sikat Bang Rio. Nah, Gimana aduh. tuh maksudnya? Bapak-bapak berkarya ini support lah harusnya. Ya gimana tuh? Jadi ada satu, mungkin banyak lah beat lu yang memorable di gua tuh banyak. Tapi satu ini nih, beat ini tuh nempel di gua. Oh ini yang memorable beat gue dari lo? Beat lo memorable di gua ada. Iya, yang lo ingat. Gua ingat. Apa, nempel coba. banget. Dan gua harus bawainnya bener nih di depan yang punyanya. Coba. Cocok gak ya? Gua harus bener. Coba. Bener. Ini tentang sholat. Oke benar. Oke. Jadi lo tuh begini ya. Gue tuh suka aneh gitu ngelihat orang sholat suka naruh benda-benda di sajadah. Ada yang naruh handphone. Pernah tuh ada yang naruh kunci motor, stang motor, bodi motor, daki-daki jadi motor. Iya. Kan ternyata. Ya kan. Ya harus ada itunya. Biar nggak bosan. Terus? Tapi gue pernah nih sholat. Ada anak muda sebelah gue naruh handphone, set gitu. Gak lama notif WhatsApp-nya masuk, kling. Sebagai orang Indonesia yang kepo, gue lihat dong, Ayang kamu lagi ngapain? Terus makin luku makin kelihatan ya kan. Ayang, nggak dibalas-balas ya, awas deh, kita putus. Kan gitu, kadang lebih minta gitu kan. Terus lo apa ini akhirnya dia tuh nangis tuh, ya si korbannya nangis. Lu udah gini, kenapa nangis nih ya kan yang sebelah lo. Terus luku lagi begini bang, lu kok udah nggak nangis? Lu curiga. Ini kapan balasnya? Oh mungkin pas lagi sujud ayah, aku sujud lagi sujud ayah. Ya benar. Kurang lebih itu. Benar. Lu nggak minta kayak gitu? Endingnya? Hah? Endingnya? Oh, Kenapa? Kenapa orang kalau ini naro-naro di ini ya kan? Sajadah. Mungkin di pikiran dia. Dia nggak takut apa ada maling? Dia nggak takut kalau ada maling ada apa gini. Karena bisa aja kan orang lagi naruh kunci motor, motornya dimaling kan. Terus motornya dimaling kan. Kecuali iman yang kuat. Jadi ketika pas diambil dia, ya Allah, lo bakal ganti kan? Gitu sedih kan. Kunci motor diambil. Ya Allah. Ini diganti nggak ya? Ini diganti nggak ya? Motornya jalan. Ya Allah, kayaknya emang nggak diganti nih. Iya. Closing. Thank you kuat. Beat itu tuh nempel banget. Kenapa bang? Kenapa nempel di lu? Karena beat itu tuh menurut gua yang secara penulisan punchline-nya tuh rapet dari awal udah rapet banget. Dari awal tuh udah lo ngomong pertama beat itu relate. Semua orang pernah melihat kejadian ada orang naruh benda di sajadah, ya kan? Terus kedua, punchline pertama adalah lo meretelin dari bodi motor ya kan, kunci motor, helm, stang motor dirangkai lagi jadi motor. Ya. Terus yang tadi kan bener tuh, kalau motornya diambil kayak gimana, terus ada orang berantem. Lu nulis lagi punchline orang Indonesia kepo gitu atas urusan orang lain gitu. Ya gua aja sama lu urusan lu gua kepo kan ya. Enggak, Wak, gua pertanyaan gua di balik beat solid itu. Oh, yang sholat ini. Nah, di balik beat solid itu berarti kan ada sejarahnya kenapa beat itu terbentuk. Awalnya dari mana itu bisa terjadi, beat itu awalnya dari mana? Pasti ini nih awal cerita. Itu beat itu udah lama banget bang sebenarnya. Tapi gue pakai sampai sekarang. Jadi beat itu dari awalnya itu yang gue ingat abis keluar Suca 2017 tuh berarti. Nulisnya abis keluar Suca 2017. Abis keluar Suca, pertengahan tuh kan balik ke Lampung kan.
akhir tahun itu mau ada show kayak stand up night-nya Lampung. Oh, Sun ya. Terus Yang bintang tamu yang dibangga-banggakan ya Wendy sama gua. oke, Nah, karena lo habis Suca, ya, habis Suci. yang habis fresh kan gua. Nah, sedangkan image gua di Suca dulu percintaan terus. Oh materinya. iya. Nah, Iya. akhirnya gua sharing lah sama anak-anak komunitas, bahas apa ya, bahas yang off air, apa materi-materi off air. Ya kan gak jauh-jauh ya dari agama macam, tapi gua nggak mau yang menyinggung. Oke. Gue nggak mau materi yang kayak menghina atau bawa agama tapi menyudutkan. Nah gue baru tuh gue pikir itu tuh gue sering terjadi ngelihat orang yang naruh barang sejadah itu pas di musola mall. Jadi berarti kejadiannya lu ngelihat di musola mall. Oke. Jadi gue tuh sering banget. Dulu tuh kalau gue ke mall yang di Lampung nggak. Mall di Lampung. Kalau ke musola tuh ngelihat orang-orang tuh naruh jam tangan ini. Semua bang ngederet gitu rata-rata ada yang HP-nya, ada yang topi, ada yang buff malah gitu-gitu bang. Iya. Pas kata gua, ini kayaknya keresahan bersama dah. Soalnya pasti relate. Gue tulis ya punchline jahil kita kan cuman yang kunci motor, helm, gak macam jarakin jadi motor itu kan. Itu dari awal lu sudah ketemu itu? Udah ketemu itu gua. Karena kan apa sih namanya eskalasi ini lu mikirnya ini motor ya kan kayak bener kan HP bener jam tangan kunci motor udah bener tuh apa ya lucunya helm udah mulai ketawa stang jok motor gitu oh ya oke terus kita beli ya gue juga kayak malu terus udah kan nah tapi gue nggak mau sepele itu gue sharing sama anak komunitas dilanjutin aja bang yang bikin resahnya apa apa yang bikin kita terganggu sebagai orang di sebelahnya yang lagi sholat. Gue tuh pernah nggak ini tapi nggak di sebelah banget ada di sebelah situ beneran ada chatting kayak WhatsApp masuk tapi nggak kebaca tapi pikir gue kan biar kita kalau misalkan kita di sebelahnya kan kalau ada chat masuk orang Indonesia kan kepo. Nah takutnya nggak fokus kalau lagi sholat. Ya kan kita jahil-jahilnya mikirnya, ayang embeb kebaca kan, kebaca kan. Nah masalahnya kan sholat kan gerakannya ada yang ke bawah-bawah kan, ruku, sujud. Kan semakin ruku makin kelihatan. Nah itu tuh gue bikin materinya. Oh jadi secara runtunan itu sebetulnya memang kejadiannya bukan ada orang WhatsApp, nggak ada. Ceweknya cuman pikiran jahil lo karena ada yang oh ya gue lupa pansang ayang embeb WhatsApp. Nah itu pansang juga kan. Kita mulai dramanya di situ kayak kalau gimana kalau yang lagi WhatsApp tuh ceweknya lagi marah. Oh lu tarik akhirnya gerakan sholat makin lama makin kan kalau orang ke bawah. Pikiran gua kalau orang marah chat kan panjang. Nggak cuma ayang embeb sekali. Iya. Udah lagi apa? Gua ruku makin ada masuk lagi kan. Kok nggak dibales? Sujud duduk di antara dua sujud kan makin kelihatan kan. Kalau nggak balas kita putus. Gue nengok sebelah dia. Kok gitu. Tapi kan sebagai orang yang sholat ya bodo amat urusan dia. Sholat lagi kan lanjut. Pas ke rakaat kedua ya bikin jahil lagi bang. Tapi ending dari cerita ini apa? Iya. Patahan stand up komedian kan gitu kan. Iya. Marah ternyata baikan. Nah baikannya kenapa? Pas rakaat kedua lah aku nggak tahu love you kok baikan. Dia balas pas lagi sujud. Aku lagi sholat yang nanti aja ya. Karena kan efeknya dia mau diputusin. Iya. Itu tuh lebih ke otak jahil aja bang. Iya. Tapi memang kerasaannya dimulai waktu lo sering sholat di mall ya. Tapi aslinya beat itu stopnya di situ. Dibalas pas lagi sujud. Yang lanjutannya itu waktu itu di panggung yang sama tapi sebelumnya kan gue latihan dulu kan. Nah ketemunya di panggung. Lanjutannya tuh kayak gue tuh masih nanya-nanya lagian motivasinya apa sih naruh barang sejadah. Waktu itu yang gue inget banget bang pernah ada komik tapi lupa siapa yang apa sih bukan komik apa ya orang temen gue pernah kehilangan barang pas lagi sholat. Nah baru tuh gue masukin di situ kan. Bener. Itu konektor ya. Nah, bisa masuk ke beat gue nih karena kan dia lagi sholat. Barang diambil nggak ngelawan karena kan lagi sholat. Maling kan mikir wah lagi sholat gue ambil nggak ngelawan. Baru gue main dua karakter. Karakter yang imannya nggak kuat sama yang kuat. Yang imannya nggak kuat kan kalau diambil dia tetap cegah ya kan walau gitu. Iman nggak kuat. Gitu. Oh iya ada ketahuan lo. Kadang lo tambahin gue Kristen ya. Langsung gue edit tuh waktu itu kayak emang lo pikir gue lagi sholat orang gue lagi lihat mimbar mau gue beli gitu. Iya. Biar amannya kan.
Nah yang imannya kuat kan walaupun barang diambil dia tetap sholat karena dia percaya barang yang diambil akan diganti Allah. Bener. Ya itu diambil HP-nya diambil. Dia ya Allah gitu ya kan kalau gue kan. Iya, ekotnya gitu. Saya yakin Allah akan menggantinya. Kunci motor diambil, ya Allah ganti kan ya Allah gitu. Nggak lama dengar motor hidup, kayaknya nggak diganti. Nah itu, di situ langsung happy lo ya. Happy gue dapat beat itu karena dia ada egg out ke belakang gitu. Jadi pas balik lagi, thank you Bate, gitu. Gue seneng di beat itu cuma di closing. Itu selalu beat tuh gue taruh di closing. Dan beat itu tuh ya menurut gue selalu berhasil di crowd manapun. Penyelamat. Walaupun di set nggak mau gue bawa, tapi kayaknya harus denger ini deh gitu. Tapi beatnya 3 menit bang, lama. Iya. Tapi itu tuh emang salah satu beat andalan lu ya? Banget. Ya makanya udah 2017 sampai sekarang masih gue bawa kan kadang-kadang. Sayang banget sama beat itu. Tapi memang beat itu memang nggak pernah ada di sosial media ya teman-teman ya? Nggak pernah. Jadi kalau itu tapi ada di digital. Waktu itu gue bawa di Somasi, gue minta potong. Makanya kan di komen Somasi juga ada yang itu apa yang terakhir kok dipotong? Ya itu beat tentang sholat. Terus karena kan kita nggak tahu ya, kadang di digital itu bola liar kan. Takutnya ada yang wah ini bahas-bahas sholat. Padahal niat gue bukan ke sholatnya, lebih ke barangnya itu. Kenapa orang naruh barang di sajadah? Objeknya cuma itu doang kok, itu doang. Gue nggak mencederai siapapun. Tapi ini ada di digital download ada beat ini utuhnya. Digital download ada di Jujur Lidah. Nah tuh, tinggal beli tuh teman-teman. Closing gue juga itu. Closing. Itu beatnya sumpah ger banget. Gue baru tahu teh itu teh. Selama kita nggak akrab tuh gue baru tahu deh kalau nggak akrab. Kalau itu sejarah di balik beat itu tuh kayak gitu tuh. Iya kan kita nggak mungkin mikir panjang dapatnya satu set gitu kan. Iya. Pasti ada. Itu secara penulisan berarti bertumbuh ya? Bertumbuh, menurut gua bertumbuh. Beda-beda. Ada pancelannya yang kata lo tadi. Mohon maaf nih, pernah gua ngomong karena kan pancelannya. Emang gua pikir gua lagi salah orang gua non muslim gitu kan. Itu kan cuma itu gua ganti. Nyari cepet paling mungkin ya. Nah ini akhirnya gua ganti karena kan takut ada yang salah juga. Ada persinggungan ya kan. Iya, gua baru tahu deh. Bertumbuh. Anjir. Itu berarti emang kalau kita nulis, punya keresahan, punya materi, open mic itu kunci bertumbuhnya ya? Gila sih bang, gue tuh banyak bang yang gue tulis di open mic beda yang gue bawa. Beda, maksudnya cara bawanya beda, nggak per kata. Terus dapat punchline di panggung, sering kayak gitu. Iya. Akhirnya kepakainya beda-beda, makanya kadang ada orang, pernah ada yang negor gitu kayak, perasaan punchline-nya bukan yang itu beat ini. Ya iya kan namanya kan orang kan berubah-ubah ya. Kan yang kejadian aslinya di premis ya. Punchline kan cuma sekadar kita doang yang ngelucuin kan. Nah, sampai ada yang ya. Iya. Saking sering beat itu di open mic-in ya kan. Kok berubah lagi anjir, kok kaget gua pikir materi lama, gua gitu-gitu. Iya. Nah, Teh, pertanyaan kedua, Teh. Sepanjang lu sejarah nulis nih. Iya. Wah, lu kan sekarang kan kocak mania ya. Amin. Ada nggak beat yang paling lu suka lah satu yang aja. Paling gue suka selain tadi ya mungkin itu favorit lu juga gitu yang mana tuh? Gue tuh lagi gue nggak tahu ya, gue dulu tuh kan lo tau lah di kompetisi gue tuh paling males bahas meta. Iya. Meta itu kalau yang nggak tahu kita bahas situasi kita sekarang kayak misalnya gue stand up komedian gue bahasnya tentang komik-komik. Iya. Ya kan. Nah gue beat favorit gue meta juga bang. Yang mana tuh? Yang paling gue suka itu adalah tentang komik yang sekarang dark. Komik satu set itu tentang orang-orang dark joke yang akhirnya gua marah-marah itu. Ada kalau yang itu ada di YouTube. Di YouTube-nya belum kalau nggak salah. Iya. Gimana sih itu? Jadi beat pertamanya itu gua keresahannya gua bawa di Jambore juga itu. Oh iya. Keresahannya adalah dari sekarang banyak komik yang bikin materi yang baru ya. Gampang banget kayaknya bikin materi-materi dark joke. Yang gua protes adalah banyak komik-komik ini bikin materi dark karena lagi momennya dark. Oh, karena ada Cokmus lah. Nah, jadi gue bikin satu set tuh tentang. Nah, itu kalau itu beneran gue tulis dan nggak ada yang gue ubah-ubah itunya. Oh, punchline-nya. Itu benar udah jadi paten. Dari awal udah paten. Pertama itu gue bilang premisnya ya. Sekarang tuh gue perhatiin anak-anak baru tuh stand up banyak yang bawa materi tuh dark, sara, agak macam. Gue nggak masalah. Kalau itu beneran keresahan. Nah masalahnya banyak yang bikin materi dark itu ngikut-ngikut doang. Iya, ingat gue ingat.
yang akhirnya ada yang beberapa yang ngeluh, Bang, kapan ya gue masuk TV, kapan masuk Suci? Ya lo kalau pengen masuk TV, bikin materi yang ramah TV dong, gitu, ya kan? Gue pernah terjadi itu. Soalnya TV manapun mana ada yang mau nerima materi agama nggak mau, dia kucuk-kucuk lo di Kompas TV datang, tiba-tiba kalau semuanya M-Banking tuh M-nya punchline. Nah, ya kan enggak, pasti disensor, nggak mungkin editornya nambahin gambar kan. Kamu Nah, itu. Buat yang tahu M-nya itu apa, komen aja. Komen aja. Nah, terus gue lanjutin. Ini rata-rata komik-komik yang begini tuh yang ngikutin junjungannya si Coki Muslim. Iya. Nah, baru gue omongin, maksud gue bedain kita sama Coki karena gini, Coki dia berani materi agama, karena dia tuh udah berkembang, orang udah ada duitnya gitu. Iya, jadi kalau ada backingannya. backingan, jadi kalau dia ada yang somasi, dia punya duit untuk backing lawyer. Iya. Sedangkan kita komik merintis, jangan ikut-ikutan. Kayak nah baru lariin ke gue nggak berani, gue materi dekan, takut ada yang somasi, gue nggak bisa backing lawyer, ya kan? Karena gue gak ada duit. Gue ada teman di bidang hukum tapi baru semester 2. Apa yang bisa kita andelin kan? Bener. Sama orang yang ke kampus saya masih bangga pakai alma mater kan. Itu yang baru dari yang hukumnya kan. Coki bahas agama berani karena backingannya siapa? Habib Jafar. Temenan kan? Temenan. Habib Jafar keturunan Nabi. Nah gua paling Ustadz Agus Salim. Bener Bang, ada di dekat rumah gue Ustadz Agus Salim. Oh, gue tahu panel ujungnya nih. Panel ujungnya adalah tahu Ustadz Agus Salim nggak? Nggak kenal kan? Itu kerjanya Rukiah menjual madu. Yang kalau ceramah masih bawa motor sendiri. Mio Trondol 2006. Di speedometernya ada stiker Bismillah. Yang gantung kuncinya bentuk sapi. Pas dikantongin pas itunya kelihatan. Gitu. Itu rapat tuh. Itu rapat saat itu karena jadi awal mula dari materi itu adalah keresahan tentang komik dark yang ikut-ikut doang. Iya. Sampai ada inget ini kata-kata lu yang masih nempel di gue juga. Pak Ansen layar 1, nyinggung layar 10 ya. Itu ada juga di situnya. Itu yang sebelumnya tuh di premis tuh sering gua marah-marah tuh. Iya, Bang, brengsek banget tuh orang-orang baru-baru. Open mic langsung dakjok aja. Itu gua kalau yang kayak gitu-gitu kan emang mainan gua adalah kalau gua nih Bang, kalau dari gua ya, premis tuh harus serius, punchline terserah kita. Kalau gua gitu. Setuju banget. Premis udah jelas ya, punchline ya tadi punchline ya untuk urusannya apa pancelnya ke Ustadz Agus Salim gua kan. Ya kan sebenarnya dipikir-pikir. Tapi ya udah kan emang pancel doang. Tapi memang gua setuju duduk setup sama premis tuh bener-bener jelas banget. Pancel mau isiannya itu udah random itu. Random lah selera lu lah cara komedi gitu. Tapi emang materi itu rapet banget ya. Rapet. Gue juga senang baunya. Itu selalu kalau di off air kayak di eksplisit deh. Eksplisit. Itu selalu gue paketin sama materi gue yang sholat. Habis yang itu baru gue bridgingnya itu gue kalau materi dak itu harus ada dasarnya. Baru masuk tuh ke materi sholat. Nyambung kan? Nyambung kan? Bagus banget. Dasarnya keresahan bener tuh sama orang naruh barang. Nah gitu. Bagus. Pantes lo kaya teh sekarang. Amin. Tapi itu kan emang diajarin dari dulu kan. Ya memang kita diajarin ya. Semenjak Suci kalau gue mulai nulis yang keresahan banget itu semenjak Suci. Emang ada untungnya ya kita masuk Suci nggak close mic gitu maksudnya. Jadi belajarnya jadi banyak, jadi banyak. Mentornya banyak, bengkel materi banyak. Iya. Jadi terima sudut pandang banyak dari komik tuh. Apalagi kita kan abis Suci juga nongkrong mulu kan. Setiap nongkrong pasti materi, lempar. Ya gimana mau bertahan hidup kan di situ. Iya. Emang dasarnya gue bikin konten itu ya Remin udah bikin lah yang ngajarin beler, bahkan mereka ngajar kan. Kayaknya dengan cerita kayak gini tuh orang mungkin ada sebagian orang yang terinspirasi mungkin dari cerita di balik beat ini terjadi gitu maksud gua. Ya sebenarnya itu kalau gua tuh suka kan gua metain itu sekarang komik-komik kan. Kayak yang dari komik yang punya istri, ada komik-komik baru. Nah, gua tuh emang suka merhatiin komik-komik baru itu kayaknya mereka tuh nggak salah Bang. Cuman gue ngelihatnya ya, mereka tuh kayak kucing ibaratnya, kucing yang belum dapat majikan aja. Jadi nggak tahu mau kemana. Oh iya, masih liar. Iya. Jadi kalau misalkan udah ketemu rumahnya gitu, rumah kucing yang kucing banyak-banyak tuh diurus bareng-bareng, gue yakin jadi bagus juga komik-komik kayak gitu. Ibaratnya gitu. Gokil analogi itu. Anjing bagus banget ini analogi. Enggak karena gue ngerasa gitu kan kayak dulu di stand up Lampung. Karena kita pernah ngerasain hal itu. Iya, gue di stand up Lampung kan senior gue cuman Wendy. Di atasnya lagi apa?
nggak ada yang open mic lagi gitu. Nggak Gue liar banget. Nggak ada pakem yang kita lihat gitu ya. Akhirnya pas masuk kayak Suci ada mentor. Nah gue tuh udah langsung, wih rantai gue bang, ayo bang ajarin gue gitu kalau gue. Iya. Makanya sekarang udah tinggal nulisnya sesuai pakemnya aja. Apapun kita bertahan ya kalau di kompetisi ya. Itu bang, itu untungnya kompetisi. Iya benar. Makanya motivasinya semoga aja orang mau masuk Suci tuh karena pengen belajar. Iya, kalau pengen jadi artis nggak usah Masuk Suca kalau artis. Lo gimmick bakar diri tadi kalau gitu. Tuh sampai ngakak. Pecah lo di belakang tuh. Pecah. Emang gitu penonton kita mah. Ini terakhir deh. Apa ada lagi? Ada terakhir lah. Ini terakhir banget nih. Ada nggak sepanjang lo nulis materi stand up, beat stand up yang kalau lo bawain sekarang lo malu? banyak anjing. Ada Banyak bang. Beat yang menurut gua nggak masalah ketawanya, walaupun ketawa juga malu sebenarnya. ini nih beat yang karena setiap ini diingat Bang Mamat kalau ketemu gua biasanya. Gimana beatnya? Karena waktu itu gua tur tanpa karakter sama Bintang Mali. Itu kan masih bertumbuhnya banget ya, abis keluar Suca tur, bikin materi itu di perjalanan lah. Satu ketika Bang Mamat datang ke Bandung. Oh, Mamat belum jualan senjata tuh ya? Belum, dia belum anak 2, anaknya masih kecil. Mamat ya. Parah tuh. Terus Bang Mamat nonton. Dan setiap ketemu gue dia ngetawain beat itu mulu anjing. Padahal menurut gue anjing loh, ini ngeledek ketawanya. Iya. Jadi beatnya gini bang. Anjing bentar dulu gue beli banget berarti. Gue tuh random waktu tanpa karakter tuh materinya random. Kadang ini bridging yang nggak ada tiba-tiba kebahasin. Jadi gue bahas tentang ibu-ibu tetangga dekat rumah gue yang kalau netein anak di teras. Oke. Tahu nggak yang dibuka bener? Iya. Bruk gitu. Relate tuh. Nah, dia lagi gitu. Nah, gue kan permasalahan adalah ganggu orang lewat. Iya. Ayo ibu nete ini pasti ganggu orang lewat kan. Nah, baru kita kan imajinasi what if. Gimana kalau misalkan ada Pak RT lewat. Dia lagi netein. Yang tadinya nggak mau mampir jadi mampir. Pura Pak RT ada alasan nanya suaminya kayak yang penting bisa ngeliat dari dekat. Pagi netein dia datang cuk. Ibu tapi matanya ke sini. Ibu suaminya ada katakan. Ibu itu langsung begini. Oh, ada di dalam. Jadi bisa dipanggilin. Jangan Pak lagi sibuk. Panggilin dong Bu, saya ada butuh. Bener Pak lagi sibuk. Kenapa? Ini suami saya di dalam. Terus pancelan terakhirnya apa coba? Ternyata suaminya maaf nih, Daus Mini. Iya. Gitu. Itu gue malu bang. Ternyata lebih ke gendong anak kembar. Ternyata yang ditatain itu suaminya bukan anaknya. Main pancelan ternyata. itu gue malu banget bang, gua keluarin pancelan itu. Karena kan tapi lucu sih. Ya apaan lucu anjing. Ya kayak yang gue bikin malu itu adalah ternyata suaminya Dausmini itu yang bikin. Jadi pas Bang Mamat ketemu gue sekarang tuh, woi beat Dausmini di antara semua beat itu doang yang diingat anjing. Nanti kalau lo spesial bawain lah itu. Nggak anjing, nggak mau gua. Request dong gue. Dari segi premis saya udah kayak premisnya relate. Ya relate tapi nggak ini ya kemungkinan Bapak RT masuk gitu. Terus dia ini di dalam, nah itu tuh udah absurd bang. Pasti RT-nya kaget. itu gue malu banget kalau bawa itu. Anjir. Malu tuh. Gue tuh nggak pernah bilang beat orang jelek lah ya. Tapi emang padahal. Enggak, tapi kan itu kan perjalanan ya kan, perjalanan kita nulis. Pasti semua komik tuh punya beat kayak gitu tuh. Ya beat aneh-aneh. Udahlah. Itu karena pikiran doang tuh liar. Iya. Kalau dilempar kok aneh ya. Kadang-kadang lucunya di sini doang, di kepala kita. Pas dilempar, lah kok begini? Banyak. Tapi thank you teh. Udah nih. Udah. Mantap. Tapi enak gak gue nonton? Enak. Bener. Gue jadi mikir gue. Gitu ya. Lucu-lucuan lah ya. Lucu-lucuan lah ya. Lucu-lucuan. Banyak teman-teman yang mau mampir lah. Oh pasti banyak ini bang. Banyak. Karena kan kita nggak menanyakan yang pribadi banget. Nggak mau tahu urusan orang. Tapi ini dibalik beat
Jadi nulis tuh anjing emang kalau nulis. Iya. Kadang-kadang sensasinya enaknya jadi komik itu pas proses nulis. Wah, gue Anjing. sangat, lu pasti menikmati dong. Nikmatin banget. Gue pasti, wih lucu banget ini. Iya, Bawahnya pengen hari apa ya open mic ya? Hari apa? Pas dilempar nggak dapet tuh kayak Kayak mau mati. udah semangat dari kosan bawa motor. Gue pernah deh pengalaman tuh, anjing banget. Nih lucu nih, beat Apa? nih. Wah lucu nih. Gue abis manggung di Bang Mandiri ini, pulang open mic lucu nih. Satu-satunya gue yang ngebom gue. Pulang sakit hati rasanya anjing. Karena komik lain di jalan, ngebom nih gua gitu. Tapi ekspektasi anjing, nyiksa ekspektasi Iya, nyiksa anjing. ekspektasi. Tapi ya wajar lah kita ngerasa itu lucu kan gak ada salahnya. Emang Seru. seru. Thank you ya Tis sekali lagi Tis. Thank you juga Bang. Tapi katanya lu dukung Prabowo, man. Anjir Bang, udah kontrak sama Kaesang. Oh iya. Kenapa lu ke Pak Bro? Kenapa?